Jadi keluar dari bioskop tuh kayak dapat pencerahan. Mungkin bukan hidup tanpa rasa takut, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan rasa takut itu sih. Ini syutingnya kita beneran ke Baitullah nggak gitu? Kalau green screen sayang banget. Maaf ya. Arti kesuksesan yang sesungguhnya bukan itu. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Perkenalan saya Farid, saya akan memandu acara hari ini. Dan hari ini kita spesial sudah kedatangan cast dari Assalamualaikum Baitullah, Arbani Yasis dan Tisa Biani. Please welcome. Halo. Ini Tisanya ya. Lari. Hati-hati. Aman, udah biasa. Silakan. Sorry. Halo. Oke, kayaknya semakin kesini makin adem ayem aja. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. mungkin sebelum kita masuk ke movie-nya, kita Yes. talk show kita. Nah, ini kita udah ditemenin sama teman-teman Movievers. Halo semua. semuanya. Movievers. Jadi teman-teman Movievers ini adalah film komunitas pencinta film dari kapanlagi.com. Mantap, Terima kasih. mantap sekali. Minder Oke. nih kita nih. Aku takut di Takut di. Yes. Nah, mungkin sebelum masuk ke film, Ya. ini kan udah pertengahan tahun. Nah, kira-kira resolusi tahun ini gimana nih? Apa sudah kecapai semuanya? Ataukah masih ada yang mau dicapai? Tisa dulu kali. Tisa dulu boleh, silakan Tisa. Padahal saya udah nunggu jawaban nya Arbaniasis lah. Biasanya jawabannya Enggak. out of the box. Alhamdulillah sih sejauh ini berjalan dengan lancar. Kalau masalah resolusi karya gitu aku sih pengennya ngalir gitu aja. Karena yang penting resolusinya adalah badanku sehat, jiwaku sehat, semua keluarga senang, happy, orang-orang tersayang tuh juga senang ya. Itu aku udah puas banget sih. Kalau masalah karya ya itu berjalan aja lah. Oh, that's so sweet. How about you, Arbay? Kalau aku sama, alhamdulillah berjalan dengan lancar tahun ini. Cuma ya mungkin pengen selalu bisa berkarya terus ya. Apalagi di perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia juga lagi bagus-bagusnya sekarang. Dari penceritaan, penyutradaraan, pemainnya juga udah mulai banyak muka-muka baru. Jadi turut senang dan pengen berkarya sama banyak orang di perfilman Indonesia. Yeay. By the way, kemarin Tisha, kamu cantik banget di nikahannya Alo. Terima kasih Kak. Masya Pada Allah. ngeliat nggak teman-teman Movievers? Luar biasa ya. Emang pada ngikutin nih. Adem, cantik. Coba mungkin dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa cantik dan ganteng nih Tisa dan Arbay? Waduh, takut banget. 10. Kayak di ya. rating gitu ya, gitu ya. Bisa kita. Ada yang seru nggak sih kemarin? Alhamdulillah seru dan berjalan lancar juga gitu, nggak ada kendala sama sekali. Walaupun dari pagi sampai malam ya acaranya dan aku baru pertama kali ngikutin orang nikahan tuh ternyata sepanjang itu ya waktunya. Karena biasanya kan datang pas resepsi doang, nah sekarang dari akad jadi wow keren sih bisa stay stay fit sampai akhir acara. Nah, how about you Arbay? Something Arbay. good happen recently apa nih? Ya lamaran tahun ini ya kan. Lamaran tahun Masya ini. Allah. Oh, boleh dong. Sudah tunangan guys. Alhamdulillah. Congrats. Dan ya sebentar lagi mungkin mau ke jenjang pernikahan. Tapi belum bisa sebut kapan. Doain aja, mohon doanya. Oke, semoga lancar. Iya. Nah, mungkin kita langsung ngobrolin film Assalamualaikum Baitullah ya. Benar sekali. Nah, ini katanya akan tayang tanggal 17 Juli nanti. Ya. Nah, mungkin kalian sebelum main film ini seberapa kenal sih? Dan setelah main film seberapa kenal juga nih Satu sama lain. satu sama lain? Kita udah kenal lama Kita banget udah ya kenal Kak. lama banget. Iya, Lama kapan banget pertama sih. Dan kita tuh beberapa project film tuh tadinya mau Jalan. bareng nih, mau kerja bareng, tapi nggak jadi terus. Yes. Ah, Benar. Dipertemukannya di Assalamualaikum Baitullah. Iya.
Jadi project yang sangat excited banget buat aku gitu, ya mungkin kita berdua karena akhirnya setelah sekian lama ngalamin banyak rintangan, nggak jadi terus nih project bareng di sini. Akhirnya. Karena aku Satu suka project. actingnya Tisa tuh bagus banget. Masya Beneran. Allah, Masya sama. Allah. Tia Kan Ngabani seru juga. ya kalau kita main sama pemain yang actingnya tuh bagus gitu. Bener. Gitarnya ke bawah bagus juga. Coba bagus, sama-sama belajar Sama-sama gitu ya. belajar. Amin. Nice. Suka merendah nih guys. Oke, nah film Assalamualaikum Baitullah ini mengangkat tema religi Muslim. Benar. Menurut kalian kenapa sih film ini perlu banget untuk disampaikan? Kalau aku ya dari film Assalamualaikum Baitullah ini biar kita tuh bisa sama-sama belajar apa artinya ikhlas, sabar, bertahan dan percaya sama Allah. Kalau bahwasanya apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah ujian yang kita lewatin itu akan ada kebahagiaan di belakangnya. Oke, that's so good. How about you, Tisha? Sebelumnya aku mau nanya, ini udah pada nonton trailernya belum? Kakak-kakak. Udah dong. Yeay, seneng. Udah nonton? Belum, filmnya belum, trailernya. Siapa tahu. Oh pas ya, siapa streaming tahu kemarin udah atau duluan ya. premiere kemarin. Iya benar. Kalau dari aku pribadi sih, aku banyak banget jujur ya pelajaran yang bisa aku dapetin dari film Assalamualaikum Baitullah gitu. Karena pada saat kemarin nih aku pertama kali nonton filmnya di gala premier aja, itu aku ngerasain wah karakternya Kabani di situ, karakter lainnya itu punya banyak pesan yang sangat-sangat relate sama kehidupan manusia di zaman sekarang gitu. Karena pastinya kita tidak luput kan dari masalah kehidupan gitu dan cara menanganinya, solusi hidupnya itu banyak banget yang bisa kita pelajarin dari film Assalamualaikum Baitullah. Jadi keluar dari bioskop tuh kayak dapat pencerahan dari Allah gitu bahwa harus kayak gini loh menangani masalah gitu. Ikhlas, belajar Ikhlas. kehilangan gitu ya. Yes. Oke. Nah, mungkin selanjutnya Yes. setelah ditawarin, mungkin Tisha dan Arbai baca sinopsis awal kan. Apa sih yang bikin film ini menarik dan sampai bilang yes untuk proyek ini? Kalau aku, yang pasti karena ceritanya tuh bagus ya. Aku selalu minta juga sinopsis waktu itu ketemu sama Mbak Rita dan Mbak Rita tuh ceritain secara langsung bareng sama Pak Tony. Sampai akhirnya, oh memang ternyata ceritanya sangat inspiratif. Dan terutama pergi ke Baitullahnya. Karena ada syuting di Baitullah. Aku tuh sampai kayak, ini beneran kita ke Mekah nih. Nggak green screen gitu kan. Yes, Oh beneran, kita berangkat beneran kok. Kita juga mau green screen. Ternyata beneran berangkat, alhamdulillah. I see. How about you, Tisha? Iya, mungkin waktu awal pertama kali ditawarin itu yang bikin aku excited karena dari judulnya Assalamualaikum Baitullah. Aku juga sama kayak Kabani, aku nanya, ini syutingnya kita beneran ke Baitullah nggak gitu? Kalau green screen sayang banget, males juga gitu. Terus kan jadi kesannya kayak nipu penonton gitu kan. Tapi jujur Li, semua yang ada di Baitullah itu, masa adegan yang di Baitullah bener-bener kita lakukan di Baitullah gitu. Dan itu alasan kuat sih kenapa aku mau ambil film ini gitu. Gimana rasanya sih syuting di Baitullah di Mekah itu sendiri? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang seru. Di sana tuh energinya beda banget ya. Oh ya? Yap. Sampai di waktu pertama kali lihat trailernya aja, pas Baitullah tuh muncul, energinya langsung berasa beda banget gitu. Langsung kerinduannya tuh langsung berasa banget. Nah kita syuting di sana pun alhamdulillah semuanya dilancarin. Kita kan begitu nyampe kita melaksanakan ibadah umroh dulu. Lalu kita ada free 1 hari lagi buat terserah lah mau ibadah, mau ngapain terserah. Tapi kita pakai untuk ibadah. Dan alhamdulillah syuting di sana pun menjadi lancar. Menjadi kayak apa ya, momen yang gak akan pernah dilupain sih. Kapan lagi bisa umroh sekalian sama syuting. Bukan syuting sekalian umroh, tapi umroh sekalian syuting. Yes. Oh, how about Tisha? Ada kejadian seru kah Kejadian seru. selama di Mekah? Apa ya? Banyak sih, maksudnya kayaknya hampir setiap momen tuh jadi pengalaman yang menarik gitu buat aku
karena aku nggak mau menyanyiakan gitu kesempatan bisa syuting di sana, bisa ibadah sekaligus kerja, karena jarang loh ada orang yang bisa dapat kesempatan double kill seperti itu. Karena kerja itu kan ibadah. Benar. Di sana juga ibadah, jadi kayak double keberuntungan lah buat kita sebagai pemain. Makanya aku selalu berterima kasih banget gitu sama Allah udah ngasih kesempatan aku untuk main di sini gitu, karena pasti ini semua udah jalannya dan ada alasannya gitu kenapa Allah kasih ridho kita semua untuk main di sini. Dari judulnya aja udah merinding sih, Assalamualaikum Baitullah. Oke, nah kalau misalnya kita ngelihat zaman sekarang untuk cerita Assalamualaikum Baitullah ini, itu seberapa relate sih? Sebenarnya sih pasti relate ya, pasti relate. Nggak cuman sama anak zaman now, Pak. Pasti yang zaman-zaman kayak apa sih selain Gen Z itu milenial atau apa segala macamnya itu pasti tetap relate sih. Karena Gen milenial Bapak ya? Iya. Saya Gen Z. Gen Z? Aku Gen Z. Kalau Gen Z, ini milenial. beda, milenial. Kalau kakak-kakak apa nih? Moviverse apa nih? Milenial? Ada Gen Z, milenial, Campur-campur. dominan. Gen Z, coba kelihatan dong dari wajah-wajah yang muda-muda. Kalau Gen Z tuh kelihatan ya cantik-cantik. wajahnya tuh ya. Zilenial. Zillennials. Oke. Nah, buat karakter nih bisa Arbain. Apa sih yang kalian kagumin dari karakter kalian masing-masing? Kalau Amel, aku berperan sebagai Amel. Kalau yang udah lihat dari trailernya, mungkin udah nebak, oh arahnya kemana nih Amel gitu. Ya aku kemarin pas nonton gala premier tuh, kasihan sih ya, Amel tuh kasihan banget guys. Dan aku yakin pasti banyak loh perempuan yang terwakilkan dengan cerita kehidupan Amel. Karena banyak zaman sekarang kisah seperti itu gitu. Dan aku ngerasa, aduh Amel nih bener-bener menjadi wanita yang tulus, setia banget sama orang-orang yang dia sayang. Dan juga peduli gitu sama apa yang dirasakan orang yang dia sayang gitu. Jadi jarang sih kayaknya kita bisa dapetin orang tulus kayak Amel di zaman sekarang. Ada nggak yang nggak disukain? Kalau nggak disukain, sometimes tuh agresif. Oke. Tapi ya gimana, cinta itu harus diperjuangkan. Benar. Gitu. How about you, Arbain? Aku berperan sebagai Bara. Mungkin dari Bara ini aku belajar supaya jadi laki-laki yang tegas ya. Dan laki yang berani mengutarakan pandangannya, perasaannya gitu. Yes. Terlebih sama orang tuanya, walaupun di sini Bara di karakternya itu dia sayang dan berbakti sama ibunya. Dia tinggal sama ibunya. Tapi dia tetap bisa berkomunikasi tentang apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan gitu terhadap ibunya. Banyak di anak muda zaman now juga pasti banyak yang tidak bisa ngomong hal-hal masalah cinta, masalah perasaan kepada ibunya. Sedangkan itu kan diperluin juga gitu. Dan dari karakter Bara aku jadi belajar, oh memang harus menjaga komunikasi ya, bukan cuma sama orang tua tapi sama ya calon pasangannya lah. Kalau yang nggak disukain ada nggak? Labilnya. Oh, di karakter itu kuat banget ya labilnya. Labilnya itu karena apa ya? Karena ada pergejolakan emosi itu sih, dia bimbang pilihan mana yang sebenarnya baik untuk dia gitu. Oke. Nah, gimana persiapan mental dan emosional kalian saat memainkan karakter? Karena ini intens banget kan? Kalau aku sih sebenarnya secara emosi tidak terlalu berat ya, cuman memang gak relate aja sama Arbaninya asli gitu loh. Karena ya Bara di konfliknya itu kan dia dijodohkan, lalu dia ketemu sama orang dan punya perasaan terhadap orang baru itu, dan itu nggak terjadi di Arbani, kehidupan Arbani gitu loh. Jadi gimana caranya supaya relate ya. Jadi kita di acting coach itu kita dapat
proses kita bikin background story karakternya gitu, yang menjelaskan kenapa Bara mengiyakan perjodohan itu sebelumnya, kenapa segala macam. Itu kita buat sendiri masing-masing karakter. Kalau bisa gimana nih Persiapannya kayaknya kalau aku jawab reading workshop tuh template ya buat kita ya gitu. Ya paling sama sih kayak Kak Bani gitu. Jujur pada saat aku ngelakuin proses syuting Assalamualaikum Baitullah, memang prosesnya sangat-sangat terbatas buat aku dalam mempersiapkan karakternya. Tapi justru itu menjadi PR buat aku untuk bisa bikin karakter Amel itu maksimal di screen gitu. Karena apa ya, aku nggak mau mengecewakan sih orang-orang yang udah percayakan aku di film ini gitu. Karena kita udah say yes buat karakter Amel. Oke. Jadi pastinya harus bikin maksimal lah dengan bikin background karakter segala macem gitu. Oke. Nah, ada nggak sih scene-scene yang susah banget untuk dimainin? Mungkin pas reading kelihatan gampang, tapi pas dimainin itu diulang-ulang gitu. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman? Apa ya? Ada. Wah, kalau buat Arbani kayaknya gak ada yang susah ya. Gak ada yang susah. Jangan gitu, gak gitu. Apa ya? Aku dulu kali ya. Oke. Kayaknya hampir semua scene Amel susah gitu. Karena bayangin aja guys gitu, di dunia nyata kita ketemu sama orang yang dari looknya itu terlihat bahagia, dari looknya itu terlihat happy, selalu menguatkan sesama orang yang di sekitarnya. Tapi ternyata di balik semua itu tuh dia punya perasaan yang dia pendam, dia punya masalah dalam hidupnya. Kan susah ya guys untuk berpura-pura happy gitu ya. Mengiris hati gitu. Jadi aku berperan sebagai orang yang karakternya seperti itu, harus berpura-pura happy walaupun hati tuh sakit. Itu susah banget susah pasti. Banget. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman Moviever. Jadi susah lah gitu. Jadi kayak kelihatan gimana cara di luar kelihatannya happy, padahal sebenarnya menyimpan rasa sedih dan perih ya. gitu. I see. How about you, Arbai? Aku bingung ya. Tapi mungkin ini aja sih, saat memainkan emosi bahwasanya aku suka sama seseorang, tapi aku juga lagi ada perjanjian lah, ada janji sama seseorang juga gitu. Yes. I see. Jadi bukan pengalaman pribadi kan? Bukan. Aman kok. Aman. Nggak pernah kok, aman. Susah makanya itu karena nggak pernah ngalamin. I see. Nah mungkin kalau kesulitan selama syuting tuh apa sih? Ada nggak sih? Kesulitannya apa ya? Mungkin pas traveling ke sana atau syutingnya di mana aja mungkin? Oke, Baitullahnya di mananya? Baitullahnya kita ada di Jabal Rahmah. Terus Jabal apa ya itu ya? Jabal Nur? Jabal Omar. Jabal Omar sama Jabal udah Hamdam. Hamdam. Terus ada sama kita ada di Baitullahnya juga ada. Okay. Kita juga syuting di tempat yang viral tuh kalau di video-video tuh. Jabal Hamdam. Jabal Hamdama itu. Oh, okay. Nah, kita syuting di situ. Jadi lagi banyak turis juga. Jadi kayak oke, kita harus beradegan ditontonin sama mereka gitu loh. Oke. Berarti orang-orangnya tuh nggak kelihatan natural ya, pada ngeliatin syuting ya. Sebenarnya pada ngeliatin kita semua di belakang kamera gitu. Jadi kayak wow. Ditambah kan kalau di sana memang kita juga lagi panas kan cuacanya kan. Selain di Mekah, syutingnya di mana lagi? Jakarta. Di Jakarta? Only Jakarta. Jakarta jadi ya. Jakarta Baitullah. Oke. Kalau di Jakarta ada kesusahan nggak pas selama proses syuting? Kalau aku sih nggak. Jujur sih nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Gitu kenapa? Karena happy sih kita syutingnya ya. Menyenangkan kok, menyenangkan sekali. Bu Hada juga ngedirect kita sangat amat baik. Apa yang beliau mau tuh disampaikan ke kita juga kita gampang nerimanya gitu. Yes. Tadi kan di Mekah katanya ada 1 hari libur, benar kan ya? Benar. Itu dipakai buat ibadah katanya, itu sekalian umroh. Jadi kan kita awalan datang itu kita umroh, lalu kita ada libur, berarti 2 hari. Oh, 2 hari. Habis umroh itu dan hari selanjutnya gitu. Ya udah kita pakai ibadah di sana aja, kita
sholat di sana. Tisa juga puasa di sana sekalian. Jadi Puasa waktu itu kan kita habis banget Ramadan kan, jadi ganti. Kalau cewek kan ada red day-nya gitu. Nah, ini kan mumpung di Baitullah nih. Pasti kalian doa dong. Kalian nggak di-spill doanya sama teman-teman di rumah. Doanya semoga Yes. Assalamualaikum Baitullah box office. Yeay, teman-teman. Amin. Banyak yang suka, banyak penontonnya. Yang Amin. mudah-mudahan dijabah. amin. Dan semoga dari film Assalamualaikum Baitullah ini menjadi ladang amal juga buat Setuju. kami yang para ngerjain Dan filmnya. penontonnya juga kecipratan berkahnya. Betul. Assalamualaikum Baitullah. Karena banyak banget pelajarannya tadi teman-teman Movieverse, pelajarannya banyak. Terus juga relate banget sama kehidupan kita saat ini gitu ya. I see. Nah, kalau kalian misal ketemu dengan karakter kalian di real life, kalian mau kasih pesan apa ke mereka? Coba. Kalau aku sih jangan gitu-gitulah. Jangan di-itu-ituin. Jangan gitu-gitu di-ini-iniin gimana? lah. Jangan labil-labil lah. Ini masalah hati nih, ya kan? Iya. Pada senyum-senyum nih, relate nih kayaknya. Kayaknya ada yang relate deh. Ada yang hatinya labil juga mungkin di sini. Semua manusia deh kayaknya. Gitu. Pada nunjuk tuh Ada yang bapak, lagi bapak. dihadapkan oleh dua pilihan. Waduh, takut banget nih. Dua pilihan terbaik dalam hidup ya. Nah, masalahnya nih pilihannya nih sama-sama baik gitu loh. Nah, itu beratnya itu. Coba tipsnya gimana kalau dua pilihan ini sama-sama baik? Es bara ya? Jangan deh, jangan itu gak bisa kasih tahu es Arbani. Coba. Kalau S. Arbani ikutin orang tua sih. Jadi orang tua. Feeling. Ridho orang tua, ridho Allah kan. Berarti, Kalau aku. oh iya. Berarti artinya, nggak jadi deh. Nanti nonton aja Oh 17 iya Juli. lagi. Kalau Tisa gimana? Kasih Aduh, pesan apa? Kalau personal Tisa. kasih pesan apa ya? Amel yang sabar ya Mel, gitu. Amel yang sabar. Insya Allah kamu bisa dapet lelaki yang benar-benar memperjuangkan kamu. Jangan sepihak aja nih yang berjuang. Karena cinta itu kan harus saling ya. Saling berjuang, jangan salah satu aja yang lebih dominan gitu. Kalau mau ngamuk, ngamuk aja gitu ya. Ya, lepaskan semua. Lepaskan semua yang ada di hati ya. Jujur kalau dilihat dari trailer film ini kan promising banget ya. Gambarnya bagus, terus emosi kalian juga bagus, aktingnya natural banget gitu. Nah misalkan disuruh rating film ini, itu kalian mau rating berapa sih? Aku Dari berapa? dari 10 berarti. Aku 9. Karena kesempurnaan hanya milik milik Allah. Tahu aku. Aku dari berapa? Ya kamu dari 1 sampai 10 mau berapa? 11. 11. Yeay. Biar beda sama Kabani ya. Gak ada pilihan ya 11 kan? Benar. Oke, kalau gitu kita mungkin selesai untuk sesi pertama. Yes. Jadi thank you so much sudah datang hari ini. Bakal masih ada yang lebih seru lagi di segmen kedua. So tetap stay tune terus. Yeay. Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yeay. Seperti biasa di segmen kedua adalah Truth or Dare. Nah, jadi Bani dan Tisha harus ngambil 2 truth di sini. Kalau misalnya nggak bisa jawab, akan ada dare. Oke? Oke. Boleh. Aduh takut deh. Silahkan. Siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak menjebak kapan. Waduh. Coba. Aku Siapa robek duluan? boleh nggak? Biar nggak Jangan jadi dong. jawab. Coba duluan. Aku Ya udah, Bani, coba. Aku jawab. Ini dapat pertanyaannya, sebutkan film yang kamu sesali pernah main. Oh, Saya akan menjawab jujur. Oke. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Alhamdulillah nggak ada. jawab. Enggak, Udah dijawab. karena aku tipe orang yang
ngambil film itu aku mau lihat dulu kayak sinopsis ceritanya gimana, karakternya gimana gitu loh. Tapi kalau disuruh milih satu? Kalau disuruh milih satu nggak ada lagi beneran. Oke, Nggak berarti ada. kalau nggak ada berarti harus dare ya. Wah, Karena tidak terjawab. Setuju teman-teman Movieverse? Setuju. Oke, kamu kita jangan jawab nggak ada deh. Iya harus jawab nih. Oke, Bani. Ya. Silakan. Karena nggak ada, ambil satu. Dipaksa gitu. Maksa. Nih yang bilang ini ya gitu. Cubit pipis salah satu Movieverse lawan jenis. Wah ini cewek-cewek aku aja gitu ya. Tuh ada yang Ayo siapa? ternyata Siapa mau dicubit ternyata pipinya? bukan cewek aja, ternyata cowok. Saya aja mas gitu. Gitu nanti. Ayo, siapa yang mau dicubit? Biar aman laki-laki aja deh. Di sini lawan jenis, Pak. Oh lawan jenis. Mau? Oke, Nggak, Bani nggak mau milih sendiri atau mau dipilihin? Dipilihin aja. Izin Oke. dulu, izin dulu. Siapa yang mau? Buat Angkat calon tangan. istri, buat Izin calon ya. istri ya. Yaudah. Pak lawan Pak. jenis, Pak. Bapak jangan. Oke. Siapa yang mau dicubit? Oke, Ibu, boleh silahkan. Ya udah nggak apa-apa, ini kayak anak Maaf ya, sendiri Ibu ya, ya, Bu. maaf Kayak ya, anak Ibu sendiri ya, ya. Bu. Boleh. Oh, Makasih, sama-sama. Tisa, silahkan dibacakan. Ya putih gambarnya. Terbalik. Tisanya kembali. Iya. Sebutkan kejengkelanmu terhadap lawan main kamu. Ini lawan main siapapun kan? Kalau Lawan siapapun. maksudnya ya. siapapun kan? Kalau Sebut nggak sih? ya, mancing nih. Pengen aku dia Enggak. kalau jengkel tuh biasanya terhadap apa gitu ya? Benar. Ini bukan Kabani kok, tenang. Oke. Aku Siapa apa ya? nih? Ini biar saya nggak dare guys, saya harus jawab. Biasanya tuh kalau terlalu flexing sama karyanya. Contoh yang pernah kamu Enggak, temuin apa? karena aku tuh kadang kalau misalnya udah di luar screen, maunya ngobrol personal aja ya nggak sih? Iya, Kita jadi gitu, bercanda aja. bercanda aja kayak nggak mau kayak lagi syuting apa terus kayak ngebahas soal siapanya gitu misalnya. Kecuali kalau emang momen tertentu ya gitu. Tapi karena kalau misalnya kita public figure, kalau udah di luar itu pengen jadi manusia pada umumnya gitu, pembahasannya pasti pengennya yang kayak lebih chill, lebih di luar dari ranah film gitu. I see. Jadi kalau udah flexing apa Kayak gitu, flexing, kesibukannya apa kesibukannya, gitu ya. bukan sebel sih, bukan jengkel, tapi lebih tepatnya, lu chill aja bro, kalau sama gue tuh kayak pengennya ngebahas personalnya aja gitu. oke. Yes, Gader! Oke. Yeay! Oke, selanjutnya boleh langsung diambil lagi. Takut nih. Nih parah banget nih, kapan lagi nih? Allahu Akbar. Happy banget, ada apa Kenapa nih? ya? Ini emang sengaja nih biar ngambil der nih pertanyaannya nih. Kalau kalian berani jawab turutnya, turut nggak apa-apa. Sebutin Kak, udah. Coba Jawab sebutin dulu. Kak. Pertanyaannya apa? Masa pertanyaannya gini, siapa aktor atau aktris yang paling kamu hindari untuk jadi lawan main? Aku dare aja lah. Dare aja. Aku dare aja lah. Oke. Dare aja. Takut Silakan. menyakitkan hati ya. Boleh gini. Peluk satu anggota Movieverse beruntung. Oh. Tadi saya belain loh, tadi udah. Oh tadi kan enggak, Belum. tadi kan Kalau permintaan tadi kan request. Padahal udah diringanin loh sama aku ya. Oke, Sekarang bapak- siapa yang mau bapak aja, dipeluk bapak. sama Bani? Nih mau cewek mau cowok? Loh, kok yang tunjuk tangan Siapa? banyaknya bapak-bapak sih? Mana aja lah aku Oke, terserah. 1, 2, 3, tunjuk tangan. Aduh, maaf ya. Silakan. Oh, ini Amel di dunia nyata nih kayaknya nih. Ini Amel kah? Halo, Bani. Maaf ya. Oh. Ini pertanyaannya menjebak guys. Nih, Ayo, gila, kamu jangan ketawa-tawa aja. Ayo. gimana happy gak teman-teman Movieverse? Astagfirullah. Happy. Bagus. Astagfirullah. Bisa, ayo Wah itu bajunya bacain. gak dicuci tuh kayaknya tuh. Langsung dipajang. Seminggu nih dipajang nih. Jadi bekas pelukan Arbani Aziz gitu ya. Lanjut ya. Siapa? Belum mas. Ya. Enggak, ini jawab. Siapa? Robek tuh kan.
siapa artis Indonesia yang paling overrated? Waduh. Ayo. Siapa aktris apa? Artis Pasti Indonesia. ada dong. Ada, aku tahu ini ada. Kayaknya nih harusnya nggak setenar itu deh. Ya udah, takut salah ngomong lagi. Yuk, lanjut der aja yuk. Oke. Silakan diambil dernya. Mau yang mana? Bismillah ya Allah. Wah, ini aman. Bajak HP salah satu Instagram story Movieverse yang beruntung. Oke. Jadi aku akan Pilih, kamu ada boleh di pilih. Instastory-nya kakak-kakak ini. Sambil promosin film Yo. mungkin boleh juga. Oke, ini ya. Gini, Gak ada penonton. semuanya dong yang beruntung ini. Katanya satu doang. Halo, mana nih? Wah mbak, memorinya habis mbak. Oke. Halo, aku Tisa Biani. Ini mbaknya siapa? Devi. Jangan lupa nonton film Assalamualaikum Baitullah tanggal 17 Juli di bioskop. Hai dong. Ya. Siap, jangan lupa tag saya mbak. Tisa Biani. Thank you so much. Sami-sami. Selanjutnya. Oke, mau ngapain aja kita ya? Oke, Oke, coba mana? coba dibacain. Sebutkan Oh, kritikan paling jawab. pedas yang kamu terima dari produser atau sutradara. Dari siapanya disebutkan. Gak apa-apa. Jawab, ini mah jawab ya nggak sih? Ini kan pelajaran hidup ya teman-teman Movieverse. Gak apa-apa. Kritik yang membangun mungkin. Oh, ini aja. Oke, aku sebutin. Sebenarnya gini, ini dari Pak Guntur. Oke. Pak Guntur. Pak Guntur Jadi bilang waktu apa? itu syuting Ranah Tiga Warna. Oke. Waktu itu kawan mainku di set itu Om Lukman Sardi. Ya kan? Bagian coverku, memang ini scene emosional. Bagian coverku aku nggak dapat secara emosi. Sampai akhirnya aku dipanggil, ditarik sama Pak Guntur, diajak ngobrol berdua. Lalu dia bilang kayak, ayo kamu katanya mau banggain almarhum kakak kamu. Waduh. Kok kamu nggak bisa gitu? Ini scene emosional. Kalau emang nggak bisa, mau pakai apa sih kayak tetes air mata gitu. Nah menurutku tetes air mata itu haram hukumnya buat di acting persyutingan buat acting nangis. Disitulah langsung aku oke Pak kita coba sekali lagi yuk. Akhirnya bisa, tapi jadinya malah ngebangun. Oh, oke. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Movieverse. Wih keren. Thank you. Terima kasih keberaniannya sudah menjawab. Kan baik itu. Mantap. benar. Aku ya. Gimana? Kita buka coba. Ini belum kebuka nih. Sebutkan mantan terindah kamu. Kok bisa ini ya yang dikasih ke saya ya? Gak ada, saya mah kalau udah jadi mantan gak ada yang indah kak. Yang Kalau nggak ada berarti Der, udah der aja lah ya kan. oke. Daripada masalah ya kan. Lanjutkan. dari hati sekali yang lemparnya ya. Oke. Selfie 3 kali. Wah, bareng salah satu Movieverse. Oke. Wah, ada foto istrinya cakep banget, Kak. Waduh. Oke. Boleh. Ganti gaya, jangan lupa. Kok nggak bisa ke foto itu? Gimana? Oh, bisa. Satu lagi. muka jelek. Ya. Oke, siap. Mantap Pak. Thank you, Pak. Kenapa harus pertanyaan tadi yang kena ke saya? Oke, tapi terima kasih banyak udah main-main terus order. Boleh tepuk tangan Terima sekali kasih. lagi buat Tisa dan Bani. So itu dia segmen turut order kita. Masih akan ada satu segmen lainnya, so tetap stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini adalah Q&A bareng Movieverse. Jadi
Seperti yang teman-teman tahu, Movieverse adalah komunitas pencinta film yang punya kesempatan luar biasa untuk meluk, untuk dicubit pipinya sama artis-artis papan atas. Seperti Tisa dan Bani. Nah, kalau kamu yang ada di rumah pengen ikutan juga gitu ya, bisa banget buat daftar di barcode yang ada di bawah ini. Oke? So, teman-teman yang ada di sini, siapin 2 pertanyaan. Karena nanti akan dapat merch spesial dari Tisa and Bani. Jadi sambil teman-teman nyiapin pertanyaan, aku akan bacain pertanyaan dari netizen yang udah masuk di kapanlagi.com. Oh, oke. Oke. Udah siap? Dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Shima Marina. Setelah syuting usai, ada nggak Kak kayak hikmah yang dipetik atau yang bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata? Oke. Siapa duluan? Aku. Kalau Bong ya. kalau aku ada banget. Kadang apa yang gini, manusia tuh kan manusia tuh cuma bisa gimana ya bahasanya ya? Kadang yang kita harapkan itu terjadi tapi tiba-tiba nggak terjadi atau sebaliknya. Misalnya kayak kita harusnya dapat kerjaan ini, tapi nyatanya kita nggak jadi dapat kerjaan. Tapi yakin banget sebenarnya akan ada hikmahnya itu. Misalnya kalau kita lagi sakit juga, kayak tiba-tiba kita dapat sakit padahal ada yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya, mungkin kita dikasih waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran kita, untuk berada di rumah, atau enggak kayak kemarin COVID. Tiba-tiba COVID kita nggak bisa kemana-mana, kita jadi di rumah doang. Tapi hikmahnya apa? Kita jadi bisa lebih dekat sama keluarga, ngumpul sama keluarga, lebih banyak waktu kita di rumah sama keluarga. Jadi di balik masalah tuh sebenarnya ada hikmahnya, dan di film Assalamualaikum Baitullah aku belajar itu sih. Oke. Kalau sesuatu terjadi tuh sebenarnya ada hikmahnya tuh. Jadi biarpun itu buruk, biarpun itu buruk sekalipun. Bener. Kita nantinya akan tahu lah, oh ini ya gitu ya. Benar. Kalau Tisa gimana? Aku belajar tentang apa arti keikhlasan sih, sama peran aku, begitu pula juga dengan filmnya gitu. Karena kalau kita bicara mengenai karakter Amel ini kan sangat mencintai orang lelaki yang sudah dijodohkan sama Amel gitu. Tapi ternyata di perasaan mencintai itu kan pasti ada aja rintangan, tantangan, ada aja masalah gitu. Dan bagaimana Amel bisa selalu tetap setia, tetap sayang sama orang yang dia cintai. Ya itu biarpun diperlakukan apapun itu ya, apapun itu kan pasti kalau dalam jatuh cinta tuh ada aja masalahnya gitu. Tapi ya aku belajar tentang arti kesetiaan sih dari Amel gitu. Oke, boleh tepuk tangannya Movieverse. Pertanyaan kedua, Peter Suryatmaja. Bagaimana cara supaya tetap bisa melakukan yang terbaik dan tips sukses dalam berkarya? Kalau gimana nih? Tisa dulu nih. Tisa. Tips sukses berkarirnya ala Tisa tuh gimana sih? Aku nggak bisa bilang diri aku sukses ya, karena menurutku sukses itu relatif. Ya beda-beda lah gitu cara menafsirkan kesuksesan gitu. Tapi kalau menurut aku ketika kita bisa menghargai orang, menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri, itu menurutku udah sukses gitu. Jadi bukan tentang kita sukses harus dikenal orang, menjadi orang yang terkenal gitu. Justru itu berat loh, itu jadi public figure yang apa-apa tuh dikomentarin, apa-apa dinilai gitu. Jadi menurutku arti kesuksesan yang sesungguhnya bukan itu, tapi kesuksesan adalah ketika kita bisa menghargai diri sendiri dan orang lain gitu. Nice one. Bani gimana? Kalau gatel kok matanya, gak nangis. Kira tadi nangis. Kalau aku terlepas pekerjaannya apapun, selalu lakukan yang terbaik sih. Jangan sampai mengecewakan diri sendiri dan juga mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama kita gitu. Di karir apapun, di kerjaan apapun. Oke, lakukan yang terbaik teman-teman. Bani Asis.
Boleh. Bisa biar nih. Pertanyaan ketiga dari Jifra GG. Film ini akan menceritakan tentang kehilangan dan proses bangkit seorang Amira. Pertanyaannya, jika kehilangan adalah bagian dari hidup, bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut? Waduh, ini Deep bisa ya? di skip aja nggak ini? Kita kurang bijak nih dalam menanggapi Kehilangan adalah pertanyaan bagian sebagus dari ini. hidup. Bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut? Ini Kak Arbani aja jawab nih. Kehilangan adalah Takut bagian gua. dari hidup. Gimana caranya kita bisa hidup tanpa rasa takut? Masalahnya kita bukan bagaimana bisa hidup tanpa rasa takut sih. Rasa takut tuh pasti ada nggak sih? Apalagi takut kehilangan. Tapi kita sama-sama tahu hukum di dunia kan memang pasti ada pertemuan, ada perpisahan, ya kan? Jadi memang itu sudah pasti. Siapa yang bernyawa pasti akan dipanggil kan? Jadi ya mungkin bukan hidup tanpa rasa takut, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan rasa takut itu sih. Asik. Mantep banget gak tuh? Kawan. Cakep. Belum pantun aja udah cakep ya kan? Mantep. Bisa, gimana? Aku ikut aja deh. Ikut aja, oke. Takut salah. So, sekarang adalah pertanyaan dari teman-teman Movieverse. Sudah siap? Wah banyak Oke, nih. aku panggil ya. Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Nah. Oke, yang paling belakang. Saya Iqbal, saya menanyakan buat pemeran kalian berdua apa bedanya yang film yang lain sebelumnya? Ada pendalaman atau gimana gitu? Kalau aku tuh percaya gini, setiap karakter tuh berbeda-beda, nggak ada karakter yang sama. Mungkin mirip iya, tapi balik lagi setiap cerita pun berbeda, pasti karakternya pun berbeda. Dengan kita sebagai aktor, dengan kita ngebedain background story dari tiap karakter aja, itu akan bisa bikin perbedaan yang jauh gitu loh. Belum lagi dengan dibantu oleh outfitnya, cara dia berpakaian, tiap orang, tiap karakter berbeda-beda. Cara bersudut pandang juga pasti berbeda. Jadi kalau aku setujunya, aku nggak ada karakter yang sama persis tuh. Oke. Kalau Tisa gimana? Apa ya perbedaannya? Mungkin lebih kompleks aja sih karakter Amel gitu dari film-film yang lain. Walaupun memang ini kesekian kalinya aku memainkan karakter berhijab, tapi pastinya aku juga sama setuju sama Kak Bani. Pasti adalah perbedaan yang dibuat sama scriptwriternya dan juga sutradara gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman Movieverse ya. Boleh tepuk tangannya dulu. Turun dulu. Bantuin lihat ya. 1, 2, 3. Ini nih Siapa? depan nih. Nih kakak yang, mas-mas yang biru nih. Oke. Bajunya. Ya. Terima kasih buat Kak Arbani dan juga Kak Tisa. Sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kan secara ini udah banyak film yang pernah dimainkan ya. Ada genre horor, terus ada drama, terus ada kayak masih banyak lagi deh gitu kan. Nah, lebih suka yang bergenre apa sih yang lebih confident di diri kakak sendiri masing-masing gitu? Kalau aku beda-beda nih. Kalau untuk bermainnya aku lebih suka di genre drama. Karena aku suka cerita yang menyentuh gitu. Aku suka cerita yang menyentuh dan cerita yang inspiratif gitu. Tapi horor pun juga seru, karena serunya adalah mungkin secara teknis. Kalau drama kan mungkin teknisnya ya bisa dibilang kita udah sama-sama tahu lah. Tapi kan kalau horor tuh kan ada teknis yang berbeda ya. Lebih ke bagian syutingnya akan seru karena teknis baru nih, mungkin kita diseling lah atau apalah, atau kameranya yang dibalik-balikin atau kita yang dibalik-balikin nih. Jadi seru gitu loh. Tapi kalau untuk lebih suka yang mana, aku lebih suka main drama. Tisa gimana? Kalau aku sih senengnya komedi sih. Komedi? Komedi, aku suka banget main film komedi. Kenapa? Karena
butuh hiburan aja anaknya. Nggak seru aja kalau misalnya main komedi tuh, apalagi kalau main sama stand up komedi ya. Bawaannya tuh bahagia, selalu ketawa di setiap harinya gitu. Jadi happy sih kayaknya kalau main genre komedi terus. Gak ada pressure ya. Gak ada pressure. Gak ada pressure. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Moviverse. Nah, karena tadi udah nanya, dapat merchandise spesial dari Tisa and Bani. Terima kasih. Semangat terus. Terima kasih. Mari. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Moviverse dan Tisa Bani juga. Nah, itu dia adalah segmen Q&A bareng Moviverse. Teman-teman semua juga yang ada di sini berkesempatan untuk nonton bareng gratis filmnya. Nah, buat teman-teman Moviverse yang ada di rumah ataupun teman-teman juga yang mau join Moviverse biar bisa nobar gratis juga bareng sama kita semua, bisa langsung barcode-nya ada di sini. Silakan. Nah, itu Situ ya, guys. di sini ya. Situ ya, guys. Nah, Oke. kalau gitu segmen Q&A bareng Moviverse udah selesai. Kita ketemu di segmen selanjutnya. See you. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Nah, hari ini sebenarnya tinggal closing aja sih kita. Tapi ya closingnya begitu-begitu aja ya. Ini kan kalian udah proses syuting udah lama. Boleh dong saling puji. Setelah proses syuting ini, kalau mau ngucapin terima kasih juga boleh tentang apa gitu. Silahkan. Oke, mungkin aku dulu ya. Boleh. Di film Assalamualaikum Baitullah ini aku jadi merubah mindset di mana kita suka nyebutnya lawan main, padahal sebenarnya harusnya menjadi kawan main. Oh. Dan terima kasih Tisa Biani, Michelle Judith juga yang berhalangan hadir hari ini. Terima kasih karena kalian telah menjadi kawan main yang sangat menyenangkan. Mantap. Bisa coba mau memuji apa ke Bani? Aku juga sebenarnya hampir sama sih gitu. Kak Bani itu aku udah kenal cukup lama. Aku juga kenal secara personal di luar dari bermain secara profesional gitu. Aku udah kenal Kak Bani itu sosok kakak yang baik juga, tapi lawan main yang baik. Diralat guys, kawan main yang baik. Selalu memberikan energi-energi positif di luar dari take maupun di dalam pada saat aku lagi take juga gitu. Jadi aku senang lah bisa main sama lawan main yang seru dan juga bikin suasana tuh jadi happy. Karena kan susah ya nyari teman partner kerja tuh yang bisa bikin kita jadi happy gitu. Yang gak flexing ya. Waduh. Aman kan ya? Aman bos gitu. Jadi happy lah. Semoga ada satu project lagi di. Amin. Aku sih nggak bakal nolak ya kalau ada satu project sama Tisa lagi. Boleh tepuk tangan lagi dong. Nah, terakhir boleh dong promosiin filmnya ke teman-teman yang ada di rumah. Hai Hai. semuanya. Buat teman-teman Kapan Lagi Show. Jangan lupa nonton film Assalamualaikum Assalamualaikum Baitullah. Tanggal 17 Juli nanti di Bioskop kesayangan kamu. Ajak semua teman-teman ya guys. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Oke, itu dia. Kita udah 1 jam bersama. Terima kasih buat teman-teman yang ada di studio, teman-teman yang ada di rumah juga. Ingat mau daftar, ikutan nonton Kapan Lagi Show bisa juga gabung di komunitas pencinta film kita Moviverse, ada di sini ya. yes. Kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Terima kasih Tisa, terima kasih Bani. Sampai kasih. ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya. Terima kasih.